yang pas datang Pak Jokowi kan kita sempat dikasih jaket. Dikasih jaket. Itu apakah settingan atau memang rezekinya kita? Karena kan pas di kantor gubernur itu kan cuma kakak Stephen. Banyak ada Ridwan. Banyak Ada Ridwan, ada Remin, Satpol. Satpol. Apakah ini sudah settingan atau sudah diatur? Rezekinya memang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak ada yang jawab kayaknya. Sini. Oh, ada. Alhamdulillah, ada. Alhamdulillah. Kita dunia lain, Pak. Kerja kita, Pak. Selamat datang di acara terbaru Mek TV, Baka Show. Tagline-nya seakan oke, Baka Show. Tagline-nya ini perdana. Bicara serius, tapi tidak dibawakan dengan tidak serius. Perdana. Next, berubah lagi tagline-nya lah. Acara Baka Show ini kita akan mengundang influencer atau orang-orang yang sangat menginspirasi negara atau di kota Kendari. Saya Dede dan saya akan panggil teman saya adalah orang yang paling kita tahu lah. Dia adalah seorang YouTubers baru menikah sama anaknya artis. 27 subscriber. Juta. Bisa mi beli dikali 27. Kita panggilkan saja Atta Halilintar. Atta Halilintar. Selamat datang lagi di acara apa ini? Baka Show. Baka Show itu adalah acara yang serius tapi dibawakan dengan tidak serius. Karena orangnya bodoh. Ya, bintang tamunya ini mirip opa Korea. Opa rawa opa. Selalu dikawal. Kenapa rawa opa tuh pembana? Ya, kita langsung panggil saja, mungkin tidak perlu kita berlama-lama. Tapi kenapa harus pakai kacamata? Tidak, soalnya saya rabun. Rabunnya cuma sebab kacamatanya. Tadi itu aku bakal sama Atta mirip Atta. Sekarang Arsi. Ya kita panggil saja jadi supaya lebih jami kita kasih tahu siapa dia, kita panggil saja. Kita langsung panggil saja. Gitu. Maksudnya kan biasa orang kita tanya ini YouTuber atau bagaimana, kita panggil saja langsung. Intinya dia orang terkenal di kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Yang baru viral. Viral terus dia. Viral terus. Kita panggil saja. Kak Stephen Stanley. Hai, halo. Salam dulu. Ini dulu. Mantap. Asia. Oke. Ini Atta KW berapa nih? KW berapa? Enggak tahu juga sih. Terlalu banyak KW sekali. Saya pakai kacamata jadi. Yes. Ni hao. Biasanya kalau di setiap acara itu saya bilang ni hao. Ni hao artinya halo. Bahasa Mandarin gitu. Saya juga biasa kalau sama penyel siomay. Itu makanan. Makanan itu. Makanan. Kalau ini apa? Capcay. Itu capcay. Oke. Jadi ngomong-ngomong Kasten ini ada yang mau ditanyakan mungkin teman saya ini. Soalnya dia ini ganteng sekali di kota Kendari ini. Jadi mungkin ada pertanyaan mengenai Kasten ini. Kita santai saja Kasten kan yang Baka Show. Cara serius tapi dibawakan tidak serius. Jadi santai saja. Jadi kita bawa santai aja ini. Agar kita punya rumah sendiri. Begitulah. Oke. Kak Stephen, untuk pertanyaan pertama Kak. Kegiatan dan kesibukan Stephen Stanley saat ini? Banyak sih. Salah satunya sebagai konten kreator. Terus kita ada beberapa bisnis yang kita jalankan sama Kak Sasmita di balik layar. Oh iya. Hai Kak Sasmita. Nah itu dia. Jadi sambil kita buat bisnis, sambil kita jalankan video-video yang bermanfaat. Jalankan video yang bermanfaat ya? Misalnya seperti apa itu Kak? Ya konten-konten sosial kayak gitu, tutorial, terus konten-konten tentang bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Ya. Kak, kan pengikutnya kita kan di YouTube. Masa? Iya. Subscribe di situ? Subscribe dengan di Instagram Kak. Oke. Instagram, TikTok juga. Mantap. Ada biasa lihat itu yang biasa
bantu-bantu orang di jalan, Ya. gitu gelandangan. Nah ngomong sebelum kesini itu makanya agak telat soalnya tadi waktu sebelum kesini ketemu Iya. orang di jalan. Jadi kita borong semua makanan. Karena jujur gara-gara konten Kak Steven itu sangat Iya. termotivasi gitu. Termotivasi sebagai gelandangan. bukan kau juga Pak. Membantu gelandangan, Iya. sempat beli nasi bungkus, Iya. salat gelandangan. Bagaimana katanya? Minta maaf deh, ini ada rezeki sedikit saya kasih. Iya. Apa dia bilang? Tuh masalah kita yang dikasih. Dia bilang kita lebih pantas. Iya. Meyakinkan sekali dia sebagai gelandangan kan. Ada lagunya. gelandangan. Tiba-tiba jadi host, Pak. Pusing juga kita. Iya, Pak. Iya, kayaknya tidak ada kali yang lebih gelandangan lagi. Karena jujur Steven ini saya sering sekali lihat kan saya kerja di hotel Kak. Hotel. Oke. Saya harus sebutkan nih. Bisa jangan Oke. saya kerja di Sebenarnya hotel. hotelnya dekat. Sering lihat buat konten begitu. Iya. Yang aku sebut enggak. Janganlah. Saya sering lihat Kak Oke. buat konten. Ah. Kan saya di sana jadi housekeeping, di sini jadi host Kak. Oke. Kak, pertanyaan gini, jumlah followers dan subscribersnya Kak. Di mana nih? Di kan subscribersnya di YouTube, Ya. followersnya di IG atau sama di TikTok? Kalau YouTube jumlah subscribernya itu kurang lebih hampir 150.000. 150. Ya, kurang lebih. Terus untuk Instagram itu berapa ya? 30 lebih ya. 30.000 lebih. 30.000 lebih. Kalau di TikTok Kak? Nah, kalau untuk TikTok 1.100.000 1.100.000. follower. Saya mau tanya juga ini Kakak Steven nih. Itu konten YouTube, konten TikTok itu kenapa bisa beda? Kalau YouTube kan tentang kebanyakan prank ya. Ya, Mandarin. Ya. Ah. Dari TikTok itu kebanyakan tentang Sosial, sosial ya. ya. Itu kenapa bisa beda? Nah, jadi memang saya pengen membawa beberapa segmen gitu. iya. Karena awalnya saya kuliah di Cina, hidup di Cina. Nah, awalnya saya memulai YouTube kan. Nah, jadi yang pengen saya sampaikan ke orang-orang ketika melihat YouTube saya Iya. bahwa ternyata belajar bahasa Mandarin pun itu nggak susah, asal ada kemauan. Nah, jadi pasti bisa kita lakukan. Terus semua konten-konten yang tentang bahasa Mandarin di YouTube itu memang saya kemas dengan dengan prank. Dengan cara-cara prank, dengan cara itu, Iya. cara kekinian, akhirnya orang wah ternyata asik juga ya bahasa Asik, Beda, saya beda. juga tertarik kemarin. Bagus sekali pranknya. Iya, betul. Apa tadi prank begitu di? Sempat gue di prank kata Andi, tanpa ke bahasa Raha. Kalau orang Raha Pak. Pantas Gitu. istri keguguran aku. Nah, selanjutnya di TikTok. Kenapa di TikTok? Iya. Soalnya masih kurang dengan konten-konten sosial seperti ini. Oh, iya, betul. Akhirnya saya memutuskan gimana caranya video yang saya buat ini bermanfaat untuk banyak orang. Kayak gitu. Nah, termaksud saya pun juga sangat bermanfaat. Kenapa? Ketika saya berbagi sama orang lain, ada rasa sensasinya tersendiri di jiwa. Ini sebagai inspirasi yang nonton di rumah, mudah-mudahan bisa mengikuti Kakak Steven juga toh. Amin. Ya kita berharap sih bakalan ada muncul orang setelah melihat video ini bakalan muncul dermawan-dermawan yang Iya betul. selanjutnya konten-konten kreator yang lainnya. Betul, Dan betul. lumayan loh, tiap hari itu ada sekitar 5-10 konten-konten baru mereka tag ke saya gitu. Kak, thank you, ini menginspirasi. Saya juga buat kayak ginian ya. Nah, akhirnya kayak wah ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Tapi kenapa bisa viral itu Kakak videonya? Nggak terpikirkan sih, kita sebagai konten kreator itu nggak terpikirkan bakalan viral apa enggak. Iya. Tapi yang pasti ketika saya mengedit, saya melakukan yang terbaik gitu. Oh, Mulai begitu, dari jadi- pengisian lagunya, bayangin hanya 1 menit videonya di TikTok itu, tapi editannya itu bisa sampai 3 jam. Pesannya itu tersampaikan kepada Iya, betul. ada pesan disampaikan, terus maksud saya buat video ini apa gitu. Oh iya, dan ada pemasukan juga yang banyak ya. Ya. Dan kemudian dibagikan lagi sama pemirsa yang sedang Yes, membutuhkan. karena bantuan dari teman-teman, mereka share, mereka like, komen, akhirnya ya bisa viral gitu. Sebenarnya itu gunanya kalau kita buat begitu harus direkam toh, Oh, iya. supaya bisa tersalurkan lah. Ya, maksudnya. begitu. Karena misalnya kalau kita tidak rekam, biasa aja kalau Iya, kita biasa-biasa. kalau direkam, kita menginspirasi juga. Nah, Contohnya Joka kemarin toh. Betul. Jadi gini, kadang tuh orang mikir, wah kenapa direkam? Iya, betul. Apa Iya, segala macam. pikirannya seperti itu. Nah, kalau saya hal seperti itu saya nggak peduli. Saya sudah nggak peduli hal gitu ya. Intinya Pas niatnya. intinya niatnya kita gitu. Dan ketika kita membuat video ini bakal ada orang-orang yang terinspirasi. Nah, itu maksud saya.
Salah satunya saya, tapi Nah. ditolak. Mau di apa kan? Itu jadi gelandangan ya memang kami. Setuju kita, Pak. Iya, iya, iya. Terus Kakak Steven, bagaimana kan Kakak Steven ini berkarir di dunia YouTube itu, TikTok juga itu tidak gampang kan? Pasti banyak rintangan dan halangan begitu. Iya, Dari betul. kapan itu berkarirnya sampai? Iya, betul. Kalau TikTok baru-baru sih belum nyampe 2 bulan perasaan. Tapi cepat nih. Cepatnya itu. Cepat. Memang Nah, bisa bikin. dari sini kita belajar bahwa konten-konten yang seperti ini tuh banyak orang yang suka. Karena apa? Bukan hanya hiburan, memang hati yang tersentuh. Nah, akhirnya apa? Mulai dari donasi-donasi, banyak yang kirim, perusahaan-perusahaan banyak yang ngajak collab supaya dananya mereka dipakai untuk berbagi. Untuk berbagi kepada Iya, sesama. mereka titipkan ke saya dan ke saya pun kita. berbagi juga ke orang lain. Nah, gitu. Langsung inspirasi. Kakak Steven, ini juga pertanyaan dari teman saya yang sempat pas datang Jokowi dan Oke. Dede, bisa aku sampaikan untuk Kakak Steven? Apa yang mendasari Kakak Steven itu mengangkat konten kemanusiaan? Sudah tadi dulu salah. Oh, sudah. Sekarang Sudah. Bro juga Pak. Tadi belum dijawab tadi. Tidak, yang ini yang pas datang Pak Jokowi Oke. kita sempat dikasih jaket. Dikasih jaket. Itu apakah settingan atau memang rezekinya kita? Karena kan pas di kantor gubernur itu kan Iya, bukan iya. cuma Kakak Iya, Steven, banyak. banyak ada Ridwan, Banyak ada Ridwan, Iya, ada Remin, Ya. Sat, Satu. Iya. Apakah ini sudah settingan atau sudah diatur? rezekinya memang. Gini, kalau ada yang bilang settingan itu salah. Iya. Masa seorang nomor 1 di Indonesia kan mau setting? Betul. Itu pertanyaannya. Mana ada? Betul. Menteri-menterinya aja nggak berani seperti itu. Betul. Apalagi siapa saya gitu kan? Nah, tapi itu semua karena rezekinya mungkin ya. Iya, Karena rezeki itu. sebelumnya itu saya membuat satu konten sosial sehingga saya bisa Timbal baliknya mungkin ya? sama Pak Jokowi jaketnya itu. Kita angkat tangan atau langsung ditunjuk? Jadi gini, ketika Pak Ya. Jokowi masuk, itu kan semua dilarang tuh pegang HP itu. Betul. Iya. Nah, saya pegang HP, Iya. tapi takut juga, jangan sampai ditegur sama Pas Pampres kan. Iya. Ya udah, tak simpan. Begitu Pak Jokowi jalan, semua orang pada kaku. Saking terpesonanya lihat Pak Jokowi kan, Iya. gini semua. Nah, saya ini mikir paling belakang tuh. Gimana ya saya duduk paling belakang, gimana caranya bisa disapa? Akhirnya dengan inisiatif sendiri, Iya. dari jauh saya udah Pak Jokowi gitu paling heboh. Iya. Selamat datang di bumi Sulawesi Tenggara Pak. Saya ngomong kayak gitu, langsung Pak Jokowi lihat gini, dia jalan lagi. Nah, sampai dia menuju ke saya kan, langsung dia panggil aja ngobrol. Udah, saya maju ke depan, dia aja ngobrol apa segala macam. Nah, sempat dia tanya jam berapa mulai nunggunya di sini. Udah, saya ngobrol-ngobrol. Setelah itu saya balik lagi ke kursi saya. Iya. Nah, setelah balik ke kursi, beliau panggil lagi saya. Begitu dia panggil, langsung dia pakaikan jaket. Oh, itu jaketnya dia masih pakai? Langsung dia buka untuk dia buka, presiden. langsung dia pasang ke saya. Kayak gitu. Merinding saya. Pak. Apakah ada Jadi ini nggak ada settingan sama sekali gitu. Nggak ada settingan. Jadi bukan. ini betul-betul tidak ada settingan. Nggak. Rezeki ini faktor rezeki, bukan Faktor settingan. rezeki. Ada yang bilang settingan. Iya Pak, iya terus bilang settingan rezeki. Kau Rezeki juga nih, Pak. ada yang bilang rezeki, mantap. Ya. Dan jaketnya sekarang masih dipakai atau Sudah kita lelang. sudah dilelang? Sudah dilelang. Nah, banyak ini pro dan kontra nih. Karena Iya. Itu bagaimana? kenapa? Dia bilang, wah kami ini tidak menghargai pemberian dari Bapak Presiden apa segala macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang pro kontra. Pro dan kontra. Nah, maksud saya adalah kalau saya pribadi, Iya. saya udah mendapatkan kebahagiaan dengan cara Bapak Presiden memberikan saya secara langsung, Iya, memakaikan betul. lagi. Terus kedua, di hari itu juga saya sempat viral, masuk di berita-berita, masuk di media sosial. Betul. Pokoknya banyak saya lihat itu Ya. semua stasiun. Itu satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Nah, saya mikir gimana kebahagiaan saya ini saya bisa sharing ke orang lain. Betul. Dengan cara gimana? Kita jual, kita lelang jaketnya, uangnya itu kita bagi-bagi, kita sharing ke orang-orang yang membutuhkan. Sungguh mulia. Ini baru contoh konten kreator yang harus jadi contoh Tapi- konten kreator di Indonesia. Yang beli Kak orang pengusaha atau orang biasa Kak? Ya, Jadi itu dari mana? saya lihat itu pengusaha sih, orang Medan. Pengusaha. Oh, orang Medan ya? Orang Medan. Orang Medan. Jadi waktu ketika sampai di hari ketiga, pas penutupan, angkanya itu udah mencapai 35 juta. Itu kenapa tidak dinaikkan lagi? Pada saat itu harganya kan ada waktunya kan, Oh. tapi bagus ya. Ketika tutup, terus ada orang yang tiba-tiba transfer saya 50 juta.
Tapi saya sudah nggak bisa terima karena saya komitmen sama yang sebelumnya. Jadi dikembalikan uangnya. Kembalikan dong. Kembalikan dia sama kau, orang salah kirim kok. Belanjakan iyo Pak. Orang salah kirim ke sana, ibu dari mana itu? Ibu dari Tobuha kayaknya. Salah kirim dari kininya. Belanjakan. Dilanjakan. Tapi kan sebagian disumbangkan. Sumbangkan di mana? Ya. Semangat di mana? Ya, Tidak tahu di di mana. pacarmu sudah fix. Intinya orang-orang yang membutuhkan lah. Ya. Ini Kak, saya berpikir Kak, ini saya takutkan orang yang sudah beli jaketnya kita Kak, jaket itu lelang, jaketnya udah kasih lagi Jokowi. Pak Jokowi lelang lagi, kasih lagi. Berputar sampai COVID tidak ada. Itu saya terus. Tapi jaketnya itu warna coklat ya kemarin. Warna coklat. Tapi kan lebih nyaman maksudnya dipakai sendiri harusnya di. Sebenarnya Iya. saya pun juga Iya. sangat bangga dikasih kan, senang sekali. Bahkan sebelum saya memutuskan itu, saya bakalan pengen taruh itu di studio saya gitu. Sebagai ini. Ya, sebagai kenang-kenangan. Siapa sih orang nomor 1 di Indonesia nih sekarang ini kan? Dikasih kebanggaan di antara ribuan orang loh yang ada di sana. Yang ada di sana. Kenapa saya yang dikasih gitu loh? Mikirnya kayak gitu kan. Tapi ya kembali lagi dari hati nurani ya, saya nggak mau senang sendiri. Oh betul, jadi kesenangannya itu dibagi sama orang-orang. Ya kita bagi ke orang lain. Makanya sekarang ini saya sama Kasas minta gencar-gencar tuh, yang apa namanya, yang orang-orang jualan di pinggir jalan tuh kena dampak PPKH. Iya, Betul. PPKH. Kita borong jualannya. Tujuannya apa? Sebenarnya makanannya kita nggak kayak gimana, nggak ada. Kita nggak perlu makanannya mereka, tapi karena kita pengen buat sesuatu gitu buat orang itu, akhirnya ya kita borong aja gitu. Biar bapaknya itu bisa pulang istirahat dengan cepat, jualannya laku, ya udah gitu, ada manfaatnya. Ada manfaatnya kan, bisa berbagi sama orang itu suatu kesenangan tersendiri. Yes, Yang betul. Saya juga pernah berbagi Iya di mana dong? Saya pernah berbagi. Berbagi di mana? Di sosial media gitu ya, di Tidak, share gitu. berbagi langsung. Berbagi Dikasih langsung kembali ya. Kasih kembali karena sudah apa sih? Tidak pantas. Ini dikasih rezeki. Sebenarnya kalau kita ingin bantu itu, kalau kita ingin bantu lebih bagus sama anak yatim piatu. Ah betul, anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Kenapa pernah saya bantu anak yatim piatu? Iya bagaimana? Pacarku sendiri. Iya bang. Terus ini ke Kak Steven ini, itu bagaimana cara konsistensi berkarir di dunia konten kreator begitu? Kan orang kadang berkarir tidak lama kalau tidak naik follower. Iya langsung down lagi down. Ya, saya pun juga pernah merasakan hal Iya, itu sih. bagaimana caranya supaya bisa bertahan dan Ya, lebih produktif lah begitu. Iya, sampai. Kalau saya sih mikirnya apa yang saya upload itu akan bermanfaat orang banyak. Sekalipun orang nonton apa enggak, tapi saya percaya konten ini bermanfaat buat saya. Jadi saya konsisten tiap hari upload tiap hari apapun keadaannya. Jadi kadang teman-teman di sekitaran saya mikir ya, kamu kenapa sih ngebut buat konten gitu? Betul. Betul, iya. Orang mikir, aduh kamu pasti ini buat konten doang gitu. Padahal enggak, karena sesuatu yang kita biasakan itu kita terbiasa. Akhirnya ketika tidak melakukan itu satu hari pun terasa ada yang aneh. Ada yang aneh kayak lain-lain begitu. Lain-lain. Makanya itu saya membiasakan diri saya. Iya, Akhirnya ujung-ujungnya jadinya konsisten tuh. konsisten. Kayak gitu. Karena dari biasa jadi terbiasa. Tapi kan pendapatan juga lumayan banyak tadi. AdSense. AdSense begitu. Kalau di YouTube ya, ini kan sekarang YouTube lagi stuck nih. Lagi stuck, justru TikTok yang malah naik kan. Nah, jadi di media sosial pun memang rata-rata seperti itu sih. Pasti ada yang Pemasukan stuck ada. gitu. Tapi kalau secara pendapatan oke lah. Oke. Tidak apa-apa disebutkan Kak, atau jangan, supaya orang-orang yang lagi nonton Iya, bisa supaya termotivasi. Soalnya termotivasi. yang lagi naik itu sekarang Iya. TikTok. Supaya orang-orang di rumah mungkin, saya mau jadi seperti Kak Steven supaya saya dapatkan begini, saya Tapi bisa berbagi sama orang. jangan salah, maksudnya kamu pun membuat konten-konten sosial begini saya nggak larang. Tapi jangan jadikan itu sebagai pendapatanmu, itu salah. Oh iya. Iya lah. Kayak gitu. Karena ketika kamu berpikiran seperti itu salah gitu. Mending kamu fokus aja sosial ya sosial. Kamu luangkan waktumu untuk melakukan sosial, ya udah. Kamu jangan pikirkan pendapatan yang kita bakalan dapat di konten ini, jangan. Karena itu bakal ada rezekinya tersendiri. Buktinya saya dapat dari TikTok nggak ada. Nggak ada. Tapi pekerjaan apa segala macam lancar. Lancar sumbernya dari Nah itu, jadi Tuhan itu balas kita dengan caranya tersendiri. Dengan cara, wah TikTok ini gini, kita nggak dapat uang dari TikTok. Tapi Iya. Tuhan kasih uang di tempat lain. tangan dulu buat Kak Steven, mantap sekali Kak Steven. Jadi inspirasi banget buat saya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak Steven. Ya, Apakah kita harus sukses dulu supaya kita bisa berbagi sama orang? salah kalau presiden Salah. seperti itu. Seharusnya gimana? Berbagi dulu. Berbagi dulu. Maka akan kesuksesan itu datang Itu akan datang sendiri. sendiri. Gitu.
Maksudnya tidak tunggu kaya. Maksudnya Iya. selama ada rezeki ya bisa kau bagi. Pertanyaannya, ketika kau sudah kaya, kau mau berbagi? Belum tentu kan? Belum tentu, makanya Nah. diawali dulu begitu tuh maksudnya. Iya. Ada rezeki sedikit berbagilah. Gitu. Engkau biar tukang Jadi parkir. berbagi pun, nah di Mana? kontenku ini cara berbagiku itu semua sederhana dan semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Yang saya terapkan itu berbagi ke orang lain itu nggak banyak kan ya, paling berapa gitu kan. Tujuannya apa? Supaya orang menilai, wah ternyata berbagi itu nggak harus gede. Oh, iya. Ya, ternyata berbagi pun 50.000, 100.000, 200.000, semua orang bisa melakukannya. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Betul. Ya sampai sudah berbagi tapi tidak ikhlas, kenapa tidak naik followernya itu sudah buang-buang. Kau 300. begitu memang jika kau kau berbagi tapi apalagi tuh pengungkit. Kau dari sampai sekas kau 50.000 mana kau kembali itu sama itu bekas utang kita bukan kau membantu. Contohnya lagi gini Umar. Oh iya, nanti saya jadikan contoh. Iya, jadikan. Pokoknya yang di rumah ini jadi contoh kita semua ini. Karena sudah Amin. dapat tiket, iya itu timbal baliknya juga dari Ya. Pertanyaan berikutnya Kak, kenapa memilih YouTube dan TikTok? Kenapa kan biasa kalau orang-orang luar dari bisa BA kan? orang Mandarin. Mohon maaf ini, Kak. Maksudnya gimana nih? Mohon maaf Maksudnya? Kak, mungkin jangan sampai menyinggung perasaan Oh, iya. kan. Oh enggak, santai saja. Santai. Seorang dari jendela. Biasanya yang dari Mandarin itu ya. Oh, dari Mandarin. Yang dari Dari Cina itu, Tiongkok. dari Tiongkok itu Ah. kerjanya di tambang. Kerjanya tambang atau bukan toko? Iya, Kenapa bukan kita toko. beda sendiri buat YouTube, TikTok kan biasa gitu. Kan bisa buat begitu. Iya, Nah, karena emang dari dulu sih emang saya bergerak di bidang entertain kan. Oke. Nah, kenapa saya memulai YouTube? Karena waktu di Cina itu kan di Cina itu belum YouTube itu nggak bisa. YouTube, Instagram, Facebook itu di sana nggak bisa diblokir semua. Mereka punya YouTube sendiri. Nah, tapi gimana caranya saya manfaatkan itu? Saya manfaatkan itu, kita buatlah konten supaya orang tahu tuh, orang-orang Indonesia tahu ternyata kehidupan di Cina seperti itu. Nah, coba deh kalian lihat konten-kontenku di YouTube itu kayak ada tentang kehidupan di Cina, studi di Cina, seperti apa itu. Tapi memang kita kan lahir di Kendari Kak. Oh, sama lahir di Kendari saya Pak. Iya. Lahir di Saya kira Kendari. Manado. Oh, Kendari. Kendari ya. Asli Kendari. Hanya memang waktu SMA pernah sekolah di Manado. Ini mungkin pertanyaan sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir. Iya. Oke, sebelum terakhir. Sebelum kita kiri. Oh, jangan terus kalau host skipping. Sama, kan. Yang penting penonton mengerti Iya. saja itu Iya. begitu. Yang orang tahu nggak Kak Steven ini sebagai YouTuber, prank-prank begitu kan. Oh. Kemudian TikTok sering berbagi. Oh. Mungkin yang orang tidak tahu itu apa? Karena Kak Steven orangnya iseng, bagaimana? Sering prank-prank orang gitu. Orangnya suka berbagi atau bagaimana? Ini yang orang tahu hanya itu, tapi bagaimana orang yang tidak tahu tentang Kak Steven? Betul. Oh, jadi sebenarnya saya tuh lagi fokus untuk pertama self development kan. Terus emang ada satu pekerjaan bisnis yang kita buat sama Kang Smita ini bakalan berdampak besar buat orang banyak. Oh, iya, Kayak gitu. Nah, salah satunya contoh di bidang ekspor. Nah, yang saya sementara acang-acangkan kayak gitu. Jadi tujuannya saya mengekspor ini, dan yang saya ekspor ini adalah rempah-rempah asli dari Sulawesi Tenggara. Nah, kita bakalan cari marketnya di luar negeri. Pokoknya intinya kita sebagai anak muda Kendari nih, Sulawesi Tenggara, gimana caranya memanfaatkan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara untuk kita bisa jual ke luar negeri, biar itu dapat nilai tambah. Nilai tambah begitu, jadi Ya. hasil di Sulawesi Tenggara rempah-rempahnya bisa tinggi nilai jualnya di Ya, luar negeri. betul. Kayak gitu. Terus sebenarnya Kak Steven ini orang asli Kendari, asli Tionghoa atau bagaimana, atau ada campuran? Asli Kendari, tapi papa itu memang ada turunan Chinese. Oh, Bapak Chinese. Papa Chinese, Chinese food ya. Macam lucu mulai gitu, mulai. Kayaknya kayak gimana nanti kontennya, konten komedi lagi kayaknya. Kayaknya dia gantikan kita host di bagus. Tapi kita berbagi, dia yang ganti kita yang berbagi. Oh iya, berbagi. iya. Kita yang ambil alih akunnya. Kalau kita buat itu tuh, kalau kita buat itu langsung viral, itu mirip Atta. Mirip Ata. Iya, nanti saya coba buat. Tidak di Kendari mirip Ata, di Raha mirip Ati. Atiko dong. Kayak gitu. Terus ke Kak Steven ini, maksudnya kenapa bisa jago bahasa Mandarin begitu? Apakah di rumahnya sehari-hari pakai bahasa Mandarin? Hari ini pertanyaanmu sama. Kau orang Raha, Asli kenapa Kendari bisa? ini. Kenapa? Tapi kan sudah bahasanya di rumah. Nah, terus Jadi gini, nah. Jadi emang saya juga baru bisa bahasa Mandarin beberapa tahun yang lalu kok. Nggak diajarkan dari kecil. begitu yang saya maksud. Nah, Sudah menjadi host, Dad.
Ya gitu. Biasa orang Jadi dulu dari kecil itu saya punya cita-cita untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Soalnya keluarga-keluarga dari papaku tuh kalau kumpul pakai bahasa Mandarin semua. Iya. Oh, ini soal saya pelangak-pelongo. Ini apa mereka? Nah, tapi dari situ saya jadi termotivasi. Saya bilang sama diri saya, suatu saat nanti saya bakalan lebih daripada kalian. Ternyata Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, baru punya kesempatan di usia 24 tahun, akhirnya kesampaian ke Cina. Tapi itu pun ya nggak gampang karena prosesnya kan. Kursus apa? Nah, ya sampai di Cina baru belajar. Jadi selama di Indonesia nggak pernah belajar sama sekali. Tahunnya cuma ini itu doang. Jadi manfaatnya belajar Mandarin itu dibagikan orang. Manfaatnya banyak sekali. Sekarang itu, ya sekarang itu belajar bahasa Mandarin itu tidak peduli kamu itu suku apa, agamamu apa, rasmu apa. Sekarang sudah nggak ada yang nilai seperti itu. Tapi gimana caranya kamu termotivasi untuk belajar something new buat kalian? Karena apa? Ketika kalian belajar bahasa Mandarin, kalian punya nilai tambah, nilai plus. Nah, ketika kalian kerja nantinya, gaji itu bukan lagi di UMR atau di atas 5, 6, 7 juta. Sekarang saja yang bisa Mandarin itu minimal 15 juta. 15 juta. Itu misalnya kerja di mana itu yang? Ya, jadi translator, jadi tour guide tour and travel, kerja di pertambangan, Kerja di Cina juga bisa. kerja di Cina bisa, kayak gitu. Soalnya di sana saya dengar katanya tidak bisa pakai bahasa Inggris kalau kerja di sana. Di Cina ya? Iya. Harus pakai bahasa Cina. Ya, jadi bisa di sana itu diwajibkan, foreigner di sana itu diwajibkan untuk bisa bahasa Mandarin. Mandarin. Makanya kenapa orang Cina mikir, ngapain saya belajar bahasa Inggris? Orang luar negeri aja belajar bahasa Cina. Betul. Kayak gitu mereka. Makanya coba deh kalian tes. Kebanyakan orang-orang Cina itu nggak bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Ini yang jadi pertanyaan juga ini Kak. Di Cina itu setengah mati kalau pengen kerja atau bagaimana? Soalnya banyak yang datang di tidak serius. Nanti kan dikasih di sini. Jangan gitu. Yo, kenapa bisa kan? Kenapa larinya ke Indonesia semua? Tidak, jadi itu semua kan ada itu. Ya maksudnya kita belum tahu ini sebagai orang awam kita. Bertanya-tanya tentang kita menggerutu. Nah, jadi kan Indonesia sama Cina itu kan ada namanya hubungan kan, kerjasama. Nah, jadi banyak tuh orang-orang Indonesia yang kerja juga di Cina. Nah, sebaliknya juga orang Cina kerja juga di Indonesia. Jadi ada timbal balik gitu. Iya, soalnya ini jadi pro kontra kan di kalangan mahasiswa kan sering demo. Terus buat teman-teman nih, katanya itu yang orang-orang Cina membawa virus apa? Iya. Nah, mereka sampai di Kendari pun, sampai di Monosi sana itu pun ada beberapa tahap yang mereka lakukan. Gitu. Jadi nggak sembarang. Kalau kalian lihat, kenapa dengan semena-menanya orang Cina datang ke Indonesia? Itu semua ada aturan. Betul. Pasti semua ada aturan. Karena apa? Karena pemerintah pun ya pasti harus mereka harus menaati aturan kan sebelum mereka datang ke Indonesia bekerja. Iya, soalnya kalau misalkan membawa virus juga kan otomatis pemerintah juga kena imbas. Iya, betul. Perekonomian kan makin kayak sekarang ini terjadi. PPKM, Penjas. Karena juga pas Kenapa PPKM? Penjas sih. Saya bingung kok. Itu olahraga. Iya, Pak. Olahraga. PPKN Penjas sosiologi kenapa? Kita kota tambangan lagi Kak. Karena jujur tuh pas kedatangan warga negara asing tuh datang di bandara kan banyak demo. Ada temanku berteriak, Pak, Cina. Cekler. Kenapa lagi dia? Jangan Cina. Ini Kak, mungkin satu patah dua kata bahasa Cina dikit kayak halo selamat apa kabar gitu, supaya orang di rumah perkenalan aja. Iya, perkenalan. Introduction. 你好，我是王永花，我是跟单人，我现在Coba. Sorry Kak. Terima kasih. 我现在27岁，27岁。 Itu artinya apa Kak di bawah ini? Ada di bawah sini. Aduh sini. Jadi artinya jangan macam-macam editor yang di bahasa Cina kok bahasa keren apa? Pesan juga kita, Pak. Ya, tulisan Arab. Mungkin begitu saja. Atau ada lagi sebelum kita akhir? Masih ada? Pertanyaan terakhir. Ada lagi sebelum ini. Kenapa? Kakak Stephen sudah punya pacar atau belum? Iya, kan masih banyak bertanya. Ke Stephen ganteng gitu, mirip apa Korea kenapa? Saya ingin jadi pacarnya hamil aku ya. Kalau terlalu itu sensitif sekali tuh, Pak. Iya, kenapa tidak diambil?
Jadi sekarang emang nggak fokus cari pacar sih. Sekarang itu nggak fokus cari pasangan buat nanti kedepannya itu. Kalau sekarang pacar itu bukan waktunya lagi. Sekarang itu mencari pasangan yang sama-sama membangun, sama-sama ya mau punya visi misi yang sama. Makanya kenapa sampai sekarang nggak mau cari pacar dulu. Tapi kalau mau jadi pasangan hidup nantinya, yuk, ayo. Kalau misalkan ada cewek begitu yang perempuan yang tembak begitu, yang mengungkap, bagaimana kira-kira itu kan? Mana ada begituan? Saya pernah begitu. Masa? Serius? Serius? Ini dikat ya? Jangan dikat, ini diambil ini. Dikat nanti dia hamil. Saya ditembak. Ya kalau misalkan begitu kan, kan sekarang lagi bukan zamannya laki mengungkap, perempuan juga kan bisa. Tapi betul nggak? Kasar semita ya. Nah sih, ya intinya ya kalau sesama atau sevisi misi gitu ya kenapa enggak gitu. Begitu. Intinya satu tujuan lah. Ya satu tujuan, satu frame gitu. Misalnya nih contoh kayak saya di bidang sosial nih. Nah saya pengen cari dapat pasangan itu yang memang suka dengan hal seperti ini juga. Kayak gitu. Mau nggak mau atau dia suka apa nggak suka, tapi kalau memang dia mau serius gitu, ya kamu harus turun tangan juga di situ. Mohon maaf nih guys, sebelum kita akhir. Itu harus satu agama juga atau bagaimana? Iyalah. Itu ya sebenarnya dalam segi agama ya memang ya harus seperti itu. Gitu ya. Harus. Mohon maaf ini nggak mungkin menyinggung sekali. Sudah terlalu dalam santai. kita ya. Jadi ini memang bakal show. Lagi. Kalian nggak sering nonton TikTok ya? Sering. Yang mana Kak? Dan setahu semua TikTok kita. Setahu semua yang ponakan usah tampil tak. Kan waktunya buat ini lihat TikTok kayaknya itu. Ada juga itu yang begini. Ini rambutnya panjang gini. Oh iya. Itu juga. Kayak tempat. Sebenarnya kita bisa buat TikTok ini Kak, karena Atta tuh ada kontennya. Iya. Tentang apa kontennya? Tentang apa itu? Barber. Nanti kita berbagi sama-sama. Perwakilannya Atta tuh. Siap. Atta Super. Kau ya, super kami. Nanti kalau kasih ke orangnya bilang Asia. Tapi rezekimu beda sama Dimas Ahmad. Iya. Kan di mana? Kan Raffi Ahmad tuh ada kembarnya. Dimas Ahmad diangkat tak? Yang dulu jadi penjual bakso, sekarang penjual martabak. Karena diangkat jadi YouTubers begitu kau. Sudah masih ada kan tuh Dimas? Masih eksis. Beruntungnya karena mirip. Ya, mirip. Kau pernah kakak di calling-callan sama Atta? Pernah. Tapi nomor paru. Bukan Ati. Masih tetap gitu kau Ati Halilintar. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Kayaknya waktunya sudah lama. Sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas. Cuman kita dibatasi dengan waktu. Ya terima kasih Kakak Stephen telah hadir. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan di acara Baka Show yang acara perdana, maksudnya episode pertama ini untuk pertama kalinya diundang oleh Mac TV. Jadi semoga kedepannya bisa diundang lagi. Amin. Dan jangan bosan-bosan datang di sini. Ya. Dan semoga pembahasan tadi bisa memberi. Tinggal disediakan saja martabak atau martabak. Kita bilang kita martabak. Keledanya kita kering begini tuh, dari tas begini. Biar bilang martabak tahu. Iya. Semoga kedatangan memberi inspirasi bagi penonton acara ini. Ya kita harapnya semoga dengan video kali ini ya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kami mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata yang menyinggung. Kau jika banyak salah, kau saya tidak ada. Temanku banyak salah kata saya sedikit. Iya banyak salah kata. Hanya teman kurang rah di sini. Orang itu Tom and Jerry Pak. Iya banyak salah kata surat minta gara-gara ini kan takutnya lagi di Bennett lagi di TV. Masalah kita mau syuting di La TV sudah tidak ada La TV. Link DPI oke. Ya, kita tuh saya Dede dan saya Atta. Saya Stephen Sally. Oke. Jangan lupa di Baka Show berikutnya. Sampai ketemu.